Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Dari sini, dari radio ini, inilah program Dunia Firman atau Dufan, di mana kami akan sharing tentang firman Tuhan, isi daripada firman Tuhan dan dunianya. Dan kita akan bahas secara biblikal tentang ayat firman Tuhan, tentang kejadian, tentang kekristenan, yang tentunya ada satu pemilahan atau pembagian di dalam Alkitab. Kejadian-kejadian itu tidak harus kita harus seperti yang ada di dalam Alkitab. Tuh, apakah kita tidak Alkitabiah? Oh, tidak begitu. Nah, maka dari itu kita akan membahasnya bersama-sama. Nanti saya akan sharing dengan tema adalah faith, the faith of Christ, iman Kristus. Iman Kristus. Nah, ada beda antara faith of Christ dan faith in Christ. Iman Kristus dan iman kepada Kristus itu beda. Nah, sebelumnya nanti bila Bapak Ibu Saudara God's Beloved ada pertanyaan, bisa WA ke 081 333 720.000. Sekali lagi 081 333 720.000 atau 20.000. Dapat juga disaksikan di Instagram Suara Sangkakala Malang atau YouTube Suara Sangkakala Malang, Facebook Sangkakala Malang atau TikTok Suara Sangkakala Malang. Nah, baik, iman Kristus. Nah, iman Kristus itu bukanlah imannya Yesus Kristus. Sekali lagi, iman Kristus atau the faith of Christ bukanlah imannya Yesus Kristus. Mengapa? Sebab apakah Yesus sendiri itu beriman kepada Bapanya? Ya, Yesus pernah waktu menjadi manusia, tentunya ketika dia percaya kepada Bapanya, maka kita berkata adalah, oh, Yesus punya iman, gitu kan. Nah, tetapi dia berbeda. Tuhan Yesus itu berbeda. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata begini, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, Yesus sendiri dia berkata dialah jalan. Jalan kemana? Kepada Bapa. Bapa di mana? Surga. Jadi jalan ke surga itu Yesus. Dia sendiri jalan. Dia datang dari surga dan dia memberi jalan kepada setiap umat manusia untuk alami keselamatan masuk surga. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa Yesus sendiri harus beriman untuk dia menjadi selamat? Kan tidak. Jadi the faith of Christ, saya tidak sedang berbicara tentang Yesus yang memiliki iman. Sebab Yesus sendiri itu jalan dan dikatakan dan kebenaran. Yesus itu kebenaran. Orang percaya, orang Kristen merasa berdosa, dia perlu kebenaran, dia perlu dibenarkan, dia perlu pembenaran. Dan yang membenarkan adalah Yesus Kristus. Maka sebetulnya yang membutuhkan iman bukanlah Yesus. Manusia, kita orang percaya butuh dibenarkan. Saudara merasa berdosa aja sudah tidak mau ke gereja. Betul ya? Saudara merasa berdosa aja, merasa salah, malas berdoa, takut sama Tuhan nanti dihukum. Ya enggak? Saudara merasa berdosa, tidak menjadi orang yang tidak benar, takut mati. Nah, saudara, Yesus sendiri adalah kebenaran. Yesus adalah jawaban bagi orang berdosa. Yesus adalah jawaban bagi orang yang merasa bersalah, punya masalah. Itu Yesus. Jadi apakah Yesus sendiri membutuhkan iman? Dan dikatakan Yesus berkata, I am the life. Akulah hidup, kehidupan. Yesus adalah kehidupan itu. Dia waktu di dalam penciptaan menghembuskan breath of life,
nafas hidup dihembuskan, lalu hiduplah manusia itu, Adam, karena the breath of life. Sang kehidupan Yesus, akulah kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup meskipun ia sudah mati. Jadi Yesuslah hidup. Untuk hidup, Yesus tidak butuh iman, karena dia adalah kehidupan. Manusia itulah yang membutuhkan iman. Mengapa? Karena misalnya manusia, seseorang di antara kita, saudara, ada yang mau mati nih. Sakitkah? Atau pekerjaan saudara mau bangkrut mati. Saudara butuh iman. Butuh iman untuk saudara bangkit, punya semangat. Untuk bagaimana saudara bisa kembali bersemangat dalam hidup, di dalam bekerja. Jadi iman Kristus di sini adalah bukan tentang imannya, tentang Yesus yang harus memiliki iman. Sebab Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah kehidupan. Jadi Yesus tidak membutuhkan iman, sebab dia sendiri itulah iman. Itulah yang dimaksudkan. Yesus itu iman. Orang menjadi percaya kepada Yesus lalu diselamatkan, itu kan iman. Sebetulnya iman itu sendiri adalah pribadi Yesus Kristus, itulah iman. Saudara percaya kepada Yesus, saudara sedang menerima Yesus, sang jalan, sang kebenaran, dan sang kehidupan. Nah, sekarang apa iman itu? Iman adalah apa yang dimiliki manusia ketika mendengar firman kebenaran. Jadi iman sekali lagi adalah apa yang dimiliki manusia ketika mereka mendengar firman kebenaran. The word of truth, firman kebenaran, dan memercayainya. Ayatnya di mana? Roma 10 ayat yang ke-17. So then faith come by hearing, and hearing by the word of God. The word of God, word of God. Word, firman. Pada mulanya firman. In the beginning the word with God. Lalu dikatakan the word was God. Firman itu adalah Elohim. Firman itu adalah Tuhan. And the word became man. Firman menjadi manusia. Kembali lagi. Radikalnya, radiksnya, akarnya. The word ternyata adalah Yesus. Jadi orang dikatakan Roma 10 ayat ke-17, jadi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Orang mendengar firman, dia akan alami keselamatan karena apa? The word was God, the word became man. Firman jadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang hidup, the living God, the living word, itu Yesus Kristus. Jadi saudara, iman Kristus sebetulnya adalah tentang Yesus Kristus. Nah, kita lihat dulu ya, iman Kristus itu muncul dari mana? Sebab ketika seseorang mendengar tentang Yesus Kristus, juru selamat yang telah mati, ganti dosa, dikubur dan bangkit, lalu muncullah iman. Jadi kita membutuhkan hearing about the word of God, the word of Christ, firman tentang Yesus Kristus. Nah, munculnya iman Kristus itu dari mana dan bagaimana dengan kita bisa diselamatkan? Ya, kembali lagi di 107,9 Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. 107,9 Radio Suara Sangkakala, God's Beloved. Kembali lagi, iman Kristus itu muncul di ayat ini, Filipi 3 ayat 9. Dan aku berada di dalam Dia, tidak dengan mengandalkan kebenaranku sendiri berdasarkan hukum Taurat, melainkan dengan iman Kristus, yaitu kebenaran yang dari Elohim berdasarkan iman. Nah, di sana dikatakan adalah aku berada di dalam Dia. Kita berada di dalam Kristus. Tidak mengandalkan kebenaran sendiri berdasar hukum Taurat, melainkan dengan the faith of Christ, iman Kristus. Jadi apa sih iman Kristus? Iman Kristus itu disediakan oleh Tuhan untuk pembenaran kita. Itulah fungsi iman Kristus. Saudara dan saya, kita tidak akan bisa dibenarkan oleh Tuhan without the faith of Christ.
Saya dan saudara orang benar. Banyak orang berkata kita orang berdosa. Padahal kita orang dibenarkan karena the faith of Christ. Kita dibenarkan karena percaya bahwa kita memiliki iman dari Kristus yang tersedia bagi semua orang percaya. Roma 3 ayat 22, kebenaran Elohim oleh iman dari Yesus Kristus tersedia bagi semua orang yang percaya tanpa adanya perbedaan. Jadi Kristus sendiri tidak membutuhkan iman kalau disebutkan dengan iman Kristus. Manusialah yang membutuhkan iman. Iman Kristus, the faith of Christ, itu membuat kita memperoleh kebenaran dari Elohim dan kita dibenarkan. Jadi ya, the faith of Christ, iman Kristus, itu menyediakan pembenaran bagi kita. Jadi iman Kristus bukanlah imannya Yesus, tapi iman Kristus adalah apa yang Yesus sediakan bagi kita untuk kita memiliki iman, yaitu iman kepada Kristus, iman kepada Yesus. Jadi Yesus sendiri tidak membutuhkan iman karena dia sendirilah iman. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah kehidupan. Dia jalan kebenaran dan hidup. Itu disediakan bagi kita. Ketika kita oleh Roh Kudus dibantu, kita menjadi percaya kepada Yesus. Karena tak seorang pun yang bisa percaya menyebut Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Kita percaya itu karena iman Kristus. Iman Kristus yang disediakan. Kemudian iman Kristus itu membuat kita memiliki iman kepada Kristus, iman kepada Yesus. Yang ngerti katakan amin. Bisa dituliskan di kolom komen, aku percaya Yesus, atau aku ngerti gitu. Nah, kita hidup sekarang adalah hidup dengan iman dari Kristus. Hidup saudara dan saya itu hidup dengan iman dari Kristus. Jadi saudara, God's beloved, bisa percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus Juru Selamat. Itu karena adanya iman Kristus, the faith of Christ. Iman Kristus itu membuat saudara alami pembenaran. Saudara dibenarkan bukan karena apa yang saudara lakukan, bukan karena doamu, bukan karena puasamu, bukan karena engkau rajin ke gereja, banyak doa puasa, bukan karena engkau berbuat benar, bukan karena engkau berlaku kudus, tidak. Tetapi iman Kristus adalah apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, membenarkan, menguduskan, mengampuni kita. Itu disediakan bagi kita. Jadi Tuhan itu menyediakan iman. Ayo katakan bersama saya, Tuhan telah menyediakan iman untukku. 1, 2, 3. Yesus menyediakan imannya untuk saudara. Itu disebut dengan iman Kristus. Ketika saudara menjadi percaya Yesus, maka saudara dikatakan engkau beriman kepada Yesus. Saya baca ya, Galatia 2 ayat 20 dikatakan, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ini lihat, Kristus hidup di dalamku. Katakan bersama saya, Kristus hidup di dalam aku. 1, 2, 3. Kristus hidup di dalam diri saudara. Hidup saudara bukan saudara lagi loh. Hidup God's beloved bukan God's beloved lagi. Kita telah disalibkan. Arti disalibkan itu kita telah mati. Mati, death means separation. Arti dari kematian, death artinya dipisahkan. Separation, pisah. Kita telah dipisahkan dari dosa oleh kematian Yesus. Jadi kita telah disalibkan bersama Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Nah, dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani dalam Galatia 2:20 ini adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Inilah yang disebut dengan the faith of Christ, iman Kristus. Jadi hidup kita hari ini itu adalah hidup oleh iman. Iman apa? Imannya siapa? Yaitu iman dari Putra Elohim. Inilah iman Kristus. Hidupmu hari ini itu adalah hidup oleh iman Kristus. Saudara punya iman kepada Yesus. Iman itu adalah iman Kristus. Karena manusia tidak bisa punya iman dari dirinya sendiri untuk dia diselamatkan, untuk dia bisa hidup. Saudara hidup di dalam Kristus. Iman Kristus itulah yang membuat saudara hidup dan memiliki iman.
Jadi iman Kristuslah yang membuat saudara saat ini, saudara beriman kepada Kristus atas sakit penyakit saudara. Saudara sakit hari ini, aku percaya Tuhan Yesus aku sembuh. Itu iman Kristus, yaitu iman yang membuat saudara fokus kepada Yesus. Lalu saudara percaya aku sembuh. Saudara sedang berkekurangan ini, Tuhan aku percaya Engkau Yehova Jireh, Yahweh Yireh, Yahweh Tuhan yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Engkau percaya Tuhan memenuhi segala keperluanmu, saudara. Lalu tapi engkau dengan beriman kepada Yesus, itu iman Kristus. Di atas kekuranganmu, engkau beriman kepada Yesus yang sanggup memenuhi kebutuhanmu. Di atas sakit penyakitmu, engkau beriman kepada Yesus sanggup menyembuhkanmu. Itu iman Kristus. Dia sediakan segala sesuatunya, it is finished, di atas kayu salib, untuk kesembuhan saudara, untuk pengampunan saudara, untuk apapun yang saudara butuhkan dunia ini. Adakah saudara yang lemah hari ini? Ingat, betul Tuhan bisa menguatkanmu, tapi iman Kristus membuat engkau melihat Yesus, lalu engkau akhirnya beriman kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup memberimu kekuatan, sehingga engkau dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang telah memberi kekuatan kepada aku. Ini dia. Jadi iman yang timbul dari pendengaran, saudara, itu adalah karena iman Kristus, sehingga saudara akhirnya memiliki iman kepada Yesus Kristus. Jadi iman Kristus itu membuat kita memiliki iman kepada Yesus, membuat kita menjadi orang percaya, dan membuat kita alami pembenaran dan kita dibenarkan karena Yesus Kristus. The Voice of Restoration dari 107,9 Suara Sangkala FM ini biarlah memulihkan iman, pengertian, pemahaman. God's beloved, Yesus Hamasiah, bless you.